teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai ring dan sifat-sifatnya. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat mengetahui definisi dari ring dan contoh-contohnya, serta dapat mengidentifikasi sifat-sifat ring. Yuk kita pelajari bersama. Yang pertama itu definisi 9.1. Suatu himpunan tak kosong R dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian disebut ring atau gelanggang jika dipenuhi sifat-sifat berikut. Dimana yang pertama itu R, operasi penjumlahan merupakan grup abelian atau komutatif, artinya R memenuhi sifat-sifat yaitu tertutup terhadap penjumlahan, asosiatif terhadap penjumlahan, memiliki identitas penjumlahan, memiliki invers penjumlahan, dan komutatif terhadap penjumlahan. Nah, yang kedua itu R, operasi perkalian. Ini merupakan semigroup, artinya R memenuhi sifat-sifat yaitu tertutup terhadap perkalian dan asosiatif terhadap perkalian. Yang ketiga itu operasi perkalian distributif terhadap operasi penjumlahan, artinya memenuhi sifat distribusi kanan yaitu A, B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Dan distribusi kiri yaitu A tambah B kali C sama dengan A kali C tambah B kali C. Selanjutnya itu sifat-sifat ring, dimana yang pertama itu sifat asosiatif terhadap penjumlahan. Nah, untuk membuktikan bahwa penjumlahan fungsi memenuhi sifat asosiatif, kita ambil sembarang fungsi f, g, h elemen S, dan x elemen R. Nah, f tambah g tambah h kali x sama dengan f tambah g kali x tambah h kali x. Ini dari definisi penjumlahan fungsi. Nah, sama dengan f kali x tambah g kali x tambah h kali x, ini dari definisi penjumlahan fungsi. Nah, sama dengan f kali x tambah g kali x tambah h kali x ini karena R memenuhi sifat asosiatif penjumlahan. Nah, maka f kali x tambah dalam kurung g tambah h kali x ini menurut definisi penjumlahan fungsi. Karena f tambah g tambah h kali x sama dengan f tambah g tambah h dikali x untuk setiap x elemen R, maka kita dapat menyimpulkan bahwa f tambah g tambah h sama dengan f tambah dalam kurung g tambah h. Jadi penjumlahan fungsi memenuhi sifat asosiatif. Sifat yang kedua itu terdapat elemen netral atau nol terhadap penjumlahan. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa terdapat elemen netral atau nol terhadap penjumlahan fungsi, yaitu fungsi theta yang didefinisikan dengan theta kali x sama dengan 0 untuk setiap x di R. Nah, kita ambil sebarang f elemen S dan x elemen R, maka f tambah theta kali x sama dengan f kali x tambah theta kali x. Nah, ini dari definisi penjumlahan fungsi, sama dengan f kali x tambah 0. Ini menurut definisi fungsi 0, maka hasilnya itu f kali x, dan theta kali f. Theta tambah f kali x sama dengan theta kali x tambah f kali x. Nah, ini menurut definisi penjumlahan fungsi, sama dengan 0 tambah f kali x. Ini dari definisi fungsi 0, maka hasilnya itu f kali x. Karena f tambah theta sama dengan f kali x, dan theta tambah f kali x juga sama dengan f kali x untuk setiap x elemen R, maka kita dapat menyimpulkan bahwa f tambah theta itu sama dengan f dan sama dengan theta tambah f. Nah, artinya fungsi theta adalah elemen netral atau nol terhadap penjumlahan fungsi karena tidak mengubah nilai fungsi f ketika dijumlahkan dengan theta. Nah, fungsi theta ini disebut elemen netral atau nol di S. Yang ketiga itu terdapat elemen invers terhadap penjumlahan. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa untuk setiap fungsi f di S terdapat fungsi minus f di S yang merupakan elemen invers terhadap penjumlahan. Nah, kita ambil sebarang f elemen S dan x elemen R, maka f tambah minus f kali x sama dengan f kali x tambah minus f kali x. Nah, ini dari definisi penjumlahan fungsi, sama dengan f kali x dikurang f kali x. Nah, ini dari definisi fungsi minus f, sama dengan 0 sama dengan theta kali x. Ini dari definisi fungsi 0. Dan minus f tambah
F kali X sama dengan minus F kali X. Ini didapat dari definisi penjumlahan fungsi. Sama dengan minus F kali X tambah F kali X. Nah, ini dari definisi fungsi minus F. Sama dengan 0 sama dengan theta kali X. Nah, ini dari definisi fungsi 0. Karena F tambah minus F kali X sama dengan theta kali X, dan minus F tambah F kali X sama dengan theta kali X untuk setiap X elemen R, maka kita dapat menyimpulkan bahwa F tambah minus F sama dengan theta sama dengan minus F tambah F. Nah, artinya fungsi minus F adalah elemen inverse terhadap penjumlahan di S dari F. Karena ketika dijumlahkan dengan F, hasilnya adalah elemen netral atau 0 theta. Nah, fungsi minus F ini disebut elemen inverse terhadap penjumlahan di S dari F. Baik, pada sifat yang keempat, kita akan menunjukkan sifat komutatif terhadap penjumlahan. Nah, untuk sebarang F, G elemen S, dan X elemen R, berlaku F ditambah G dikalikan X sama dengan Fx ditambah dengan Gx. Ini menurut definisi penjumlahan fungsi. Kemudian ini dapat kita sederhanakan menjadi lebih sederhana, yaitu Gx ditambah Fx ini merupakan sifat komutatif penjumlahan di R. Kemudian G ditambah F dikalikan dengan X ini merupakan definisi penjumlahan fungsi. Nah, ini berarti F ditambah G sama dengan G ditambah F untuk setiap F, G di S. Selanjutnya, sifat yang kelima adalah sifat asosiatif terhadap perkalian. Sebelumnya, kita ingat bahwa sifat asosiatif pada perkalian, misalnya kita mempunyai tiga himpunan fungsi, yaitu F, G, dan H. Nah, ketika kita mengalihkan F dan G, kemudian baru kita kalikan dengan H, itu akan sama saja dengan kita mengalihkan F, kemudian kita baru mengalihkan G dan H. Untuk setiap F, G, dan H ini berada pada suatu himpunan yang sama. Selanjutnya, untuk sembarang F, G, H elemen S, dan X elemen R, berlaku Fg kemudian dikalikan H, baru dikalikan dengan X. Mari kita selesaikan. Fg dikalikan X, kemudian baru dikalikan dengan Hx, itu merupakan definisi perkalian fungsi. Nah, selanjutnya hasilnya adalah Fx dikalikan dengan Gx, baru dikalikan dengan Hx, merupakan definisi perkalian fungsi. Nah, selanjutnya Fx dikalikan dengan Gx dikali dengan Hx, itu merupakan sifat asosiatif pada R. Selanjutnya Fx dikalikan GH, kemudian baru kalikan dengan X, itu merupakan definisi perkalian fungsi. Selanjutnya F dikalikan dengan GH, kemudian baru dikalikan dengan X, itu merupakan definisi perkalian fungsi. Ini berarti Fg, kemudian baru dikalikan dengan H, sama dengan F, baru dikalikan dengan GH. Untuk setiap F, G, H berada di S. Selanjutnya, sifat yang keenam adalah sifat distributif kanan dipenuhi. Nah, untuk sebarang F, G, H elemen S, dan X elemen R, berlaku F ditambah G, kemudian dikalikan dengan H, baru dikalikan dengan X. Ini sama dengan Ini sama dengan F ditambah G dikalikan dengan X dikali dengan Hx. Ini merupakan definisi perkalian fungsi. Sama dengan Fx ditambah Gx baru dikalikan dengan Hx. Ini merupakan definisi penjumlahan fungsi. Sama dengan Fx dikali Hx ditambah Gx dikali Hx. Ini merupakan sifat distributif kanan pada R. Selanjutnya F dikali H kemudian baru dikali X ditambah G dikali H baru dikalikan dengan X. Ini merupakan definisi perkalian fungsi yang mana kita sama-sama mengeluarkan variabel yang sama, yaitu X. Selanjutnya
Kita kelompokkan FH ditambah GH baru dikalikan dengan X. Ini merupakan definisi perkalian fungsi. Ini berarti F ditambah G dikalikan dengan H sama dengan FH ditambah dengan GH untuk setiap F, G, H di S. Dengan cara yang serupa dapat ditunjukkan pula sifat distributif kiri juga terpenuhi. Karena semua syarat terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa S dengan operasi penjumlahan dan operasi perkalian itu merupakan ring. Selanjutnya kita akan masuk definisi ring dengan elemen satuan dan ring komutatif. Jika dalam suatu ring terdapat elemen identitas terhadap perkalian yang kita sebut elemen satuan atau sering ditulis dengan E, sehingga untuk setiap elemen X berlaku X dikalikan dengan elemen satuan sama dengan elemen satuan dikalikan X sama dengan X. Maka ring itu disebut dengan ring dengan elemen satuan. Kemudian, jika perkalian di dalam ring tersebut juga bersifat komutatif, yaitu X dikalikan Y sama dengan Y dikalikan X untuk semua elemen di dalam ring, maka ring tersebut disebut ring komutatif dengan ring abelian. Maka, definisi ring dengan elemen satuan dan ring komutatif terpenuhi. Sekarang kita akan membahas teorema yang terkait ring dengan elemen satuan dan ring komutatif. Teorema yang pertama, pada teorema ini menjelaskan sifat-sifat dasar dalam ring yang memiliki elemen satuan. Sifat-sifat ini berlaku untuk semua elemen ABC di ring. A. Perkalian dengan 0 menghasilkan 0, yang B. Negatif dari hasil kali sama dengan hasil kali dengan negatif. Yang C. Pengurangan dalam ring dapat ditulis menggunakan inverse. D. Distribusi berlaku untuk penjumlahan maupun pengurangan. Yang E. Negatif 1. Fungsi utama teorema ini menegaskan bahwa operasi-operasi dasar aritmatika atau tanda negatif 0 distribusi bekerja dengan cara yang konsisten dalam ring dengan elemen satuan. Dengan pembuktian teorema, langkah pertama untuk menjelaskan bahwa A elemen R. Langkah kedua untuk menunjukkan A dikali negatif B sama dengan negatif AB. Pada langkah pembuktian yang terakhir, diperoleh dari langkah pertama dan langkah kedua untuk menunjukkan AB sifat inverse dari X. Pada teorema yang kedua, menjamin bahwa ring tidak bisa memiliki lebih dari satu identitas. Identitas perkalian dalam ring selalu tunggal. Dengan langkah pembuktiannya, menunjukkan bahwa jika ada dua elemen satuan E1 dan E2, maka keduanya pasti sama. E1 sama dengan E2. Definisi ini adalah definisi inverse perkalian dalam ring, di mana menjelaskan bahwa elemen memiliki inverse jika dapat dikalikan dengan suatu elemen sehingga menghasilkan identitas. Teorema yang ketiga mengenai keunikan inverse perkalian. Jika sebuah elemen A dalam ring mempunyai inverse perkalian, maka inverse tersebut pasti unik. Pembuktian menunjukkan bahwa jika ada dua inverse X dan Y, maka X sama dengan X EY sama dengan XAY sama dengan EY sama dengan Y. Inti teorema adalah inverse perkalian dalam ring itu unik atau tunggal. Hai semuanya, hari ini saya akan menjelaskan konsep field atau lapangan. Misalkan F adalah suatu ring, F disebut lapangan jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, F komutatif terhadap perkalian, yaitu A kali B sama dengan B kali A.
Yang kedua, F punya elemen satuan biasanya di lambangkan 1 yang memenuhi 1 kali A sama dengan A. Setiap elemen tak nol memiliki inverse perkalian, jadi untuk setiap A tidak sama dengan 0, ada B, sehingga A kali B sama dengan 1. Contoh paling sederhananya adalah himpunan bilangan real R. Operasi penjumlahan dan perkalian komutatif memiliki satuan 1, dan untuk setiap A yang tidak nol, inverse-nya adalah 1 per A. Misalnya, ambil A sama dengan 2, inverse-nya adalah 1 per 2, cek 2 kali 1 per 2 sama dengan 1. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa ring adalah himpunan dengan 2 operasi penjumlahan dan perkalian yang mengikuti aturan tertentu. Nah, ring pembagian adalah versi ring yang lebih lengkap karena di dalamnya kita bisa melakukan operasi pembagian untuk semua elemen yang tidak nol. Untuk membayangkannya, coba anggap bahwa di dalam ring pembagian setiap elemen non-nol punya tombol balik perkalian, semacam fungsi yang bisa mengembalikan kita ke angka 1. Nah, bedanya dengan lapangan adalah di lapangan perkalian itu 2 arah dan urutannya tidak berpengaruh. Tapi di ring pembagian urutan bisa berubah hasilnya. Jadi definisinya seperti ini. Misalkan R adalah sebuah ring yang mempunyai elemen satuan biasanya dilambangkan 1. Jika di dalam R perkalian tidak harus komutatif, artinya A kali B belum tentu sama dengan B kali A. Tetapi setiap elemen yang tidak nol memiliki inverse perkalian, maka R disebut ring pembagian. Inverse perkalian maksudnya untuk setiap A tidak sama dengan 0, maka ada elemen B, sehingga A kali B sama dengan 1 dan B kali A sama dengan 1. Jadi meskipun perkalian bisa beda arah, kita tetap bisa membalik setiap elemen tak nol. Jadi kalau ada 2 elemen non-nol, tapi hasil kali mereka 0, seakan-akan terjadi hilang mendadak dalam struktur ring. Nah, elemen-elemen seperti ini yang disebut pembagi 0. Secara formal dalam suatu ring, bilangan real positif dan perkalian, jika ada 2 elemen A dan B, keduanya tidak sama dengan 0, tetapi A kali B sama dengan 0. Maka A dan B disebut pembagi 0. Dan ingat baik-baik, di dalam lapangan atau pembagi ring, hal seperti ini tidak pernah terjadi. Kalau ada pembagi 0, otomatis ring tersebut bukan lapangan. Kita ambil contoh paling mudah yaitu ring modulo 12. Ambil A sama dengan 4 dan B sama dengan 3. 4 tidak sama dengan 0, 3 tidak sama dengan 0, tapi 4 kali 3 sama dengan 12, kemudian 0 modulo 12. Jadi 4 dan 3 adalah pembagi 0. Makanya di modulo 12 banyak pembagi 0 seperti 3, 4, 6, 8, 9, dan 10. Bandingkan dengan modulo 5, di mana 5 adalah bilangan prima di modulo 5. Nggak ada pembagi 0 selain 0 itu sendiri. Karena itulah Z prima menjadi lapangan. Jadi, pembagi 0 adalah elemen tak 0 yang kalau dikalikan elemen tak 0 lainnya menghasilkan 0. Kalau setiap ring punya pembagi 0, itu tandanya kuat bahwa ring tersebut bukan lapangan atau ring pembagi. Setelah memahami apa itu pembagi 0 secara umum, sekarang kita fokus ke satu teorema penting. Pembagi 0 di ring Z mod sub N. Teorema ini membantu kita mengenali karakter elemen-elemen di ring modular. Ring Z sub N adalah ring bilangan bulat modulo N, tempat kita menghitung sisa hasil bagi N. Di ring ini, pembagian 0 biasanya muncul saat N bukan bilangan prima.
Teorema 1.4. Pembagi 0 pada ring Z sub n adalah elemen-elemen tak nol di Zn yang tidak relatif prima dengan n. Hukum kanselasi dengan teorema 1.5 yang berbunyi, misalkan R dengan operasi penjumlahan ring, hukum kanselasi terhadap operasi perkalian berlaku R jika dan hanya jika R tidak memuat pembagi nol. Definisi daerah integral atau integral domain. Suatu ring komutatif R disebut daerah integral atau integral domain jika R tidak memiliki pembagi nol. Contoh, misalkan Z dengan operasi penjumlahan merupakan suatu ring, maka Z adalah suatu daerah integral. Bukti, jelas bahwa Z dengan operasi penjumlahan merupakan ring komutatif. Untuk membuktikan bahwa Z tidak memuat pembagi nol, diambil sembarang A yang tidak sama dengan 0 elemen Z. Kemudian, untuk persamaan AB sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0, maka haruslah B sama dengan 0. Ini berarti tidak ada B yang tidak sama dengan 0 elemen Z yang memenuhi persamaan AB sama dengan 0. Jadi, Z dengan operasi penjumlahan adalah suatu daerah integral. Teorema 1.6 yang berbunyi setiap lapangan merupakan daerah integral. Bukti, misalkan F merupakan lapangan, ambil sembarang A, B elemen F dengan AB sama dengan 0. Akan ditunjukkan A sama dengan B sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Misalkan A tidak sama dengan 0, karena F lapangan, maka terdapat A inverse elemen F. Sehingga A inverse sama dengan A pangkat negatif 1A sama dengan 1. Dengan demikian, AB sama dengan 0. A pangkat negatif 1 AB sama dengan A pangkat negatif 1 dikali 0. A pangkat negatif 1A dikali B sama dengan 0. 1B sama dengan 0, B sama dengan 0. Telah ditunjukkan bahwa jika AB sama dengan 0 dan dengan A tidak sama dengan 0, maka B sama dengan 0 di F. Jadi, tidak ada pembagi 0 di F. Oleh karena F merupakan ring komutatif, maka teorema telah terbukti. Selanjutnya, teorema 1.7 yang berbunyi setiap daerah integral berhingga merupakan lapangan. Akibat, jika P merupakan bilangan prima, maka ZP merupakan lapangan. Karena kalian tadi sudah membahas mengenai definisi dan teorema dari ring dan sifat-sifatnya, kali ini aku akan menemani kalian untuk membahas satu contoh soal dari ring dan sifat-sifatnya. Yuk kita pelajari bersama. Tunjukkan bahwa dalam ring himpunan bilangan bulat modulo 9 dengan operasi perkalian modulo 9, hukum kanselasi tidak berlaku. Nah, dari soal ini ada dua hal yang kita ketahui. Yang pertama yaitu himpunan bilangan bulat modulo 9 yang anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Yang kedua yaitu operasi perkalian modulo 9. Nah, untuk pertanyaannya, kita akan membuktikan bahwa dalam himpunan bilangan bulat modulo 9 dengan operasi perkalian modulo 9, hukum kanselasi tidak berlaku. Untuk menjawab soal ini, kita harus mengingat kembali apa itu hukum kanselasi. Apa sih hukum kanselasi itu? Berdasarkan teorema 5, hukum kanselasi berlaku jika dan hanya jika ring tidak memiliki pembagi 0. Nah, sekarang apa itu pembagi 0? Berdasarkan definisi 6, jika A dan B adalah anggota yang tidak bernilai 0 dari suatu ring, sedemikian hingga A dikali B sama dengan 0, maka A dan B adalah pembagi 0. Nah, berarti kita harus mencari tahu terlebih dahulu, apakah ring himpunan bilangan bulat modulo 9 dengan operasi perkalian modulo 9 itu memiliki pembagi 0 atau tidak? Pertama-tama, kita buat terlebih dahulu tabel Kelly dari himpunan bilangan bulat modulo 9 dengan operasi perkalian modulo 9. Nah, dari tabel Kelly ini, kita akan mengetahui apakah ring himpunan bilangan bulat modulo 9 dengan operasi perkalian modulo 9 itu memiliki pembagi 0 atau tidak. Dalam mencari A dan B dari tabel Kelly ini, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, A dan B tidak bernilai 0.
Yang kedua, A dikali B modulo 9 sama dengan 0. Dapat kita lihat dari tabel Kelly ada angka 3 dan 6 yang tidak bernilai 0. Dan jika 3 dikali 6 modulo 9 dan 6 dikali 3 modulo 9, itu hasilnya sama dengan 0. Nah, berarti 3 dan 6 adalah A dan B itu, yang artinya 3 dan 6 adalah pembagi 0 dari ring himpunan bilangan bulat modulo 9 dan operasi perkalian modulo 9. Berarti kita sudah menemukan pembagi 0 dari ring himpunan bilangan bulat modulo 9 dengan operasi perkalian modulo 9. Oleh karena itu, hukum kanselasi dari ring himpunan bilangan bulat modulo 9 dengan operasi perkalian modulo 9 tidak berlaku. Berikut latihan soal yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.